Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini lebih semangat dari hari yang kemarin ya. Baiklah, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Aurelia Fridons, Windy Pratiwi, Brandy Aldo Danuarta dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, judul presentasi dari kami kelompok pertama yaitu MEAN atau rata-rata. Oke, kita bakal langsung ke penjelasan dan materinya ya teman-teman. Check it out. Nah, apa sih itu MEAN? Nah, mungkin teman-teman sebagian udah tahu itu apa MEAN. Mungkin sebelum atau sebagiannya juga belum mengerti apa itu MEAN. Baik, sini akan saya memperjelaskan. Rata-rata atau MEAN adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat, sama halnya seperti median dan modus. Rata-rata ada beberapa macam, yaitu rata-rata hitung aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut dengan kata-kata rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung atau aritmatik. Selanjutnya yaitu rumus MEAN, yaitu rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai tambah Xn per N, atau X bar sama dengan sigma Xi dari I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, bisa dilihat di situ ada keterangannya, bisa dipahami. Nah, di slide selanjutnya itu adalah berdasarkan definisi dari MEAN adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan kata lain, jika kita memiliki N data sebagai berikut, maka MEAN data tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama itu rata-rata hitung MEAN. Rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan, perhitungan nilai rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi dinyatakan dengan rumus X bar sama dengan sigma Xi per N sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai seterusnya tambah Xn per N. Yang kedua yaitu rata-rata ukur MEAN. Nah, rata-rata ukur MEAN ini adalah merupakan besaran atau nilai yang menunjukkan keterpusatan data. Dalam berikut menentukan nilai rata ukur digunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat dan dipahami. Nah, selanjutnya ya teman-teman, yaitu rata-rata harmonis MEAN. Selain rata-rata hitung dan rata-rata ukur untuk menghitung keterpusatan data, dikenal pula dengan istilah rata-rata harmonis. Bukan humoris ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu rata-rata tertimbang MEAN. Adalah rata-rata yang memperhatikan tingkat penting atau tidaknya macam hal yang dirata, biasanya weight atau timbangan yang digunakan dalam kuantitasnya. Oke, kita langsung aja ke materinya. MEAN atau rataan. Nah, kita pernah belajar tentang MEAN di bangku sekolah menengah pertama atau bahkan ada yang sudah belajar di bangku kelas 6 SD. Nah, di sini kita bakalan memperinci lagi MEAN itu dapat dicari menggunakan rumus apa saja sih? Oke, MEAN atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok dengan rumus berikut. Yang pertama itu adalah MEAN untuk data tunggal. Nah, teman-teman, data tunggal itu apa? Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai MEAN data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Rumus MEAN untuk data tunggal adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai titik-titik ditambah Xn per N. Nah, X bar itu merupakan rataan dari suatu data. X1 adalah nilai data pertama, X2 nilai data kedua, X3 nilai data ketiga, Xn nilai data selanjutnya, dan N adalah banyak data yang ada. Agar teman-teman lebih paham lagi mengenai MEAN untuk data tunggal, yuk kita sama-sama membahas contoh soalnya. Dari hasil ulangan matematika kelas 12 MIPA SMA Negeri 3 Tapung yang terdiri dari 12 siswa diperoleh nilai yaitu 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 8, 9, dan 9. Tentukan nilai MEAN-nya. Oke teman-teman, di sini kita harus mencari X bar-nya atau rataan dari suatu data. Di sini sudah diketahui nilai data pertama itu ada 10, nilai data kedua ada 10, sampai nilai data ke-12 adalah 9.
Langsung aja kita masukin ke rumus. X bar sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 per 12. Nah, 12 ini siapa? 12 ini merupakan banyak data yang ada, sehingga hasil penjumlahannya menghasilkan 103 dibagi 12. 103 dibagi 12 adalah 8,58. Jadi teman-teman, nilai MEAN hasil ulangan matematika siswa 12 MIPA SMA Negeri 3 Tapung adalah 8,58. Nah, sampai sini teman-teman paham dong mengenai MEAN untuk data tunggal. Yang kedua adalah MEAN untuk data kelompok. Nah, data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai MEAN dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. FI itu merupakan frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Di materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya nilai tengah. Nilai tengah itu adalah jumlah nilai tepi atas dan tepi bawah dibagi dengan 2. Di sini ada contoh soalnya loh untuk MEAN untuk data kelompok. Yuk kita bahas sama-sama. Diketahui suatu data sebagai berikut. Hitunglah nilai MEAN-nya. Di sini kita udah ketahui nih kelas intervalnya. Nilai untuk 0 sampai 9 frekuensinya adalah 0. 10 sampai 19 frekuensinya adalah 2, sampai dengan totalnya adalah 1. Untuk mencari MEAN-nya terlebih dahulu, kita harus mencari nilai tengahnya ya teman-teman. Kemudian dikalikan dengan si frekuensinya atau FI. Oke, langsung aja. Di sini nilainya sudah diketahui 0 sampai 9. Rumus nilai tengah tadi apa sih? Jumlah tepi atas dan tepi bawah dibagi dengan 2. Oke, di sini kita sudah diketahui nih. Nilai tepi atasnya adalah 0, tepi bawahnya adalah 9. 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Frekuensinya sudah diketahui 0. Langsung aja masuk ke rumusnya, yaitu FI dikali XI. Untuk data pertama, 0 dikali 4,5 sama dengan 0. Selanjutnya yang untuk data kedua ada 10 sampai 19. Nilai tengahnya yaitu 10 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 14,5. FI-nya adalah 2 dikali 14,5 sama dengan 29. Dan seterusnya sampai dengan nilai 90 sampai 99. Total dari si frekuensi ini adalah 50. Dan total si FI dikali XI adalah 2745. Nah, dari penyelesaian tadi kita sudah mendapatkan sigma dari FI dikali XI dan sigma FI atau jumlah frekuensinya. Langsung aja masuk ke rumusnya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. X bar sama dengan 2745 per 50, hasilnya adalah 54,9. Jadi nilai MEAN dari data tabel di slide sebelumnya adalah 54,9. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham belum? Semoga apa yang sudah saya jelaskan paham ya teman-teman. Oke teman-teman, udah sampai juga akhirnya di penghujung slide. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat yang telah disampaikan tadi. Bila ada kata salah atau penulisan yang salah, tolong dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Kumawa yorobun.